What's up teman-teman yang estetik, ti amo, yang artinya dalam bahasa Italia I love you. Gimana kabarnya? Sehat kan? Semoga sehat semua ya. Hari ini saya Abang Ganteng mau membahas sebuah karya yang luar biasa dan akan membuat Anda tegang. Penasaran bukan? Maka dari itu, persiapkan diri Anda, tenangkan jiwa, regangkan seluruh anggota tubuh, kosongkan pikiran, ambil posisi rebahan terbaik, stop DM-DM-an dengan orang yang tidak Anda kenal, dan mari kita simak yang satu ini. God, He knows what turns you on. Have fun. Apakah Anda pernah mendengar tentang balet? Ya, pastinya balet di bayangan Anda adalah seperti ini, bukan? Menurut penerawangan tim research saya, cabang Sumedang mengatakan bahwa balet adalah karya tari yang memiliki koreografi yang unik yang sudah Anda lihat tadi. Ya, makanya itu disebut balet. Mengerti? Mantap. Begitulah sekilas tentang balet. Balet biasanya berhubungan dengan wanita-wanita dan anak-anak perempuan manis yang akan menari dengan jinjitan kaki khasnya. Namun, bagaimana menurut Anda bila ada tarian balet seperti ini? Kaget bukan? Ya, apalagi saya. Namun seperti itulah sebuah seni. Balet yang baru saja kita simak adalah The Rite of Spring karya dari Igor Stravinsky tahun 1913. Koreografi dari tarian ini dibuat oleh Vaslav Nijinsky dan tarian tersebut dipersembahkan oleh Sergei Diaghilev, Ballet Russes Company di Prancis. Karya ini akan memberikan kita sebuah sensasi yang mengerikan, bukan? Ya, karena dia memiliki latar belakang skenario ritual paganisme. Karya ini menceritakan bagaimana orang-orang pagan pada saat itu melakukan ritual kepada dewa untuk memohonkan keberlangsungan keselamatan hidup mereka. Ritual tersebut akan mengorbankan seorang perawan perempuan untuk dijadikan tumbal oleh masyarakat setiap tahunnya agar hidup mereka tetap dijaga oleh dewa mereka pada saat itu. Maka wanita perawan tersebut akan diperintah untuk menari terus-menerus menuju kepada kematian. By the way, siapakah Igor Stravinsky? Ya, dia adalah seorang komposer dari Rusia yang lahir pada 17 Juni 1882 dan wafat pada 6 April 1971. Namun Stravinsky tidak menetap di Rusia sampai akhir hayatnya karena dia sempat pindah ke Prancis dari tahun 1934 dan pindah lagi ke Amerika pada tahun 1945. Mengapa dia pindah? Memang ada banyak sekali alasan dan kontroversi karena pada zamannya komunisme telah bangkit di Rusia. Karya The Rite of Spring ini merupakan karya puncak original dari Stravinsky itu sendiri. Karena karya ini telah memberikan sebuah aransemen yang revolusioner dan sangat berbeda dari karya-karya musik lainnya. Karya ini mencoba dengan berani menggeser ritme-ritme menjadi tidak normal dari biasanya dan nada-nada disonans yang sebelumnya mungkin dianggap haram. Nada-nada ini biasanya disebut dengan atonal. Karya inilah yang menjadi cikal bakal dari karya-karya atonal sampai sekarang ini. Dan karya ini ternyata merupakan karya balet paling kontroversial yang pernah ada. Bahkan ketika pertama kali ditampilkan, The Rite of Spring ini telah membuat kegaduhan dan keributan dari para penonton saat itu. Bahkan beberapa orang menganggapnya sebagai sebuah skandal di dalam sejarah seni yang pernah ada. Bahkan polisi saat itu harus turun tangan dan menangkap 40 orang di dalam teater tersebut yang telah menyebabkan kegaduhan. Hal ini terjadi karena penyajian tarian balet dan musik yang sangat berbeda dari biasanya. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa musik yang disajikan dengan nada-nada disonans, ritme yang tak normal atau biasanya disebut dengan odd times, dan banyak hal lagi yang benar-benar melanggar berbagai peraturan dalam bermusik. Namun hal ini benar-benar didobrak oleh Stravinsky. Luar biasa bukan? Namun, karya inilah yang pada akhirnya benar-benar membangkitkan musik di era abad ke-20 dan menjadi tonggak dari musik modern. Saat itu Stravinsky yakin bahwa karya musiknya adalah sebuah inovasi besar dalam dunia musik. Format instrumentasi dari karya ini merupakan salah satu format orkestra terbesar yang pernah ada. Juga tekstur dari karya ini sangatlah beragam karena mengalami perubahan di setiap movementnya. Karya ini sebenarnya memiliki tingkat kompleksitas yang sangat tinggi sehingga akan sangat lama bila kita analisis secara detail. Yaps, sampai situlah sekilas dari The Rite of Spring. Semoga karya ini dapat menggelegar hati Anda dan membuka mata Anda bahwa musik pun dapat terdengar seburuk ini. Namun bagi saya karya ini adalah sebuah inovasi besar dalam dunia seni. Hal ini menyadarkan kita juga, ayo jangan terjebak dalam sebuah keadaan yang justru membuat hidup kita monoton.
Ayo keluar dari kenyamanan Anda, dobraklah sebuah kehidupan yang baru. Terima kasih, salam sehat, tetaplah menjalankan protokol kesehatan dan jangan lupa pakai masker.